Obat-obatan dan terapi perilaku tadi yang saya sebutkan sebetulnya tidak bisa menyembuhkan ADHD karena ADHD bukan penyakit. Halo orang tua tanam benih, masih bersama saya Maria dalam video Tanya Tanam Benih seputar topik ADHD. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan orang tua seputar deteksi dan penanganan ADHD. Pertanyaan pertama dari Ibu Erika Ros, ya, Ibu Erika Ros bertanya, pada usia berapa anak dapat di-screening untuk ADHD dan apa yang menjadi ciri yang paling mudah dikenali selama tahap perkembangan atau milestone anak? Ya, nah saya jawab dulu untuk ciri yang paling mudah dikenali itu ya. Nah, Ibu bisa mengecek lagi untuk ciri-ciri perilaku tadi di video yang pertama sebelum video ini. Di sana saya ada menjelaskan ciri-ciri anak ADHD, gejala-gejala perilakunya biasanya apa saja. Ada juga pertanyaan dari Ibu RTN HSL ya. Bagaimana cara cepat mendeteksi bahwa anak mengidap ADHD atau tidak? Kemudian Ibu Veronica Putri bertanya, bagaimana cara mendeteksi dini ADHD? Apakah ada tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya balik lagi ya Bu, sudah saya jelaskan di video sebelum ini. Mohon video sebelum ini dicek ya gejalanya apa saja. Saya bicara menjawab tentang usia, sejak usia berapa. Paling dini sebetulnya gejala umumnya, research mengatakan, teori mengatakan bahwa gejala umumnya paling dini itu tampak jelas pada saat anak berusia 3-5 tahun. Ketika anak mulai bersekolah atau anak mulai banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan mental effort atau usaha mental atau kerja kognitif yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi sebelum usia 3 tahun kan anak-anak belum diminta untuk mengerjakan activity biasanya yang berhubungan dengan kegiatan academically, masih motorik kasar, motorik halus, free play dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya gejala ini semakin tampak jelas di usia 3-5 tahun ketika mereka menginjak usia sekolah, mulai masuk sekolah, mulai melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan akademik gitu ya. Dan sebagian besar anak didiagnosa mengidap ADHD ketika usia mereka 7 sampai dengan 8 tahun. Ada tes laboratoriumnya nggak Bu? Seperti penyakit-penyakit medis, penyakit fisik begitu ya. Dicek darahnya atau dipindai otaknya gitu dengan CT scan atau MRI. Kemudian kita akan bisa katakan, oh this is ADHD gitu ya. Tidak ada. Tidak ada tes labnya untuk mendiagnosa ADHD. Diagnosa ADHD selalu dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari wawancara dengan baik itu dengan orang tua, dengan guru, dengan pengasuh anak, kemudian menggunakan checklist untuk mengecek apakah gejala-gejala perilaku yang 18 tadi ada, kemudian dilakukan juga evaluasi medis. Kenapa harus ada evaluasi medis, evaluasi fisik anak ya? Untuk memastikan bahwa penyebab perilaku inattentif atau tidak fokusnya atau penyebab perilaku impulsifnya itu bukan karena ada masalah fisik. Seperti misalnya, saya pernah mendapati pasien yang orang tuanya bilang sulit fokus ya. Anaknya kelihatannya seperti memang anak yang kurang fokus, terutama saat di kelas besar gitu. Ternyata penyebabnya bukan karena dia ADHD, tapi penyebabnya karena dia matanya minus, dia kesulitan untuk melihat apa yang ada di depan kelas gitu, sehingga dia menjadi sulit fokus ketika di kelas. Dia menjadi bosan, akhirnya dia sulit duduk diam, sulit memperhatikan pelajaran dan lain sebagainya. Jadi penyebab atau evaluasi medis ini tetap harus dilakukan untuk menyingkirkan atau memastikan bahwa penyebab dari perilaku inattentif dan impulsif anak bukan karena dia punya masalah medis. Nah, siapa sih yang berhak untuk mendeteksi dan mendiagnosa dengan tepat? Jadi meskipun Anda banyak membaca, Anda punya checklistnya begitu di tangan ya, misalnya terdiri dari 18 perilaku, punya checklistnya begitu, apakah lantas Anda kemudian bisa mendeteksi dan mendiagnosa? Jawabannya tidak. Karena yang bisa mendeteksi dan mendiagnosa dengan tepat adalah dokter atau psikolog yang sudah terlatih. Ya, mengapa harus ahli yang sudah terlatih? Karena contohnya begini. Ya, sering sekali saya temui di ruangan saya, orang tuanya mengatakan demikian.
Anaknya susah Bu untuk duduk diam. Anak saya ini hiperaktif, banyak bergerak, susah untuk duduk diam. Ternyata setelah diobservasi ya, anaknya ini masih usia 13 bulan. Orang tuanya memberikan dia puzzle, ya, puzzle bentuk isi 8. Kemudian anaknya ini memang sedang berkembang motorik kasarnya, dia sedang eksplorasi otot-otot kakinya, sedang senang-senangnya merangkak, berjalan, dan lain sebagainya, memanjat begitu ya. Sehingga dia menjadi tidak tertarik untuk duduk tenang dan mengerjakan puzzle. Namun orang tua menginterpretasikannya, menganggapnya sebagai anak ini sulit duduk tenang. Nah, itulah sebabnya mengapa diperlukan ahli yang terlatih. Ahli yang terlatih mereka punya basis dasar teori yang lengkap dan tepat, sehingga mereka bisa dengan tepat membandingkan anak Anda dengan anak-anak lain yang memang sebayanya. Secara umum bagaimana ya? Apakah perilaku tidak bisa duduk tenang ini sesuaikah dengan usianya? Masih sesuaikah? Oh, ternyata masih sesuai karena dia 13 bulan, berarti dia bukan hiperaktif begitu. Nah, sama juga contohnya, anaknya usia 4 tahun sulit duduk tenang begitu ya. Jadi ketika di kelas itu atau di les-lesan, gurunya menyuruh mengerjakan worksheet 1 lembar isi 4-5 soal. Setiap 1 soal selesai dia jalan-jalan. Lalu dia kembali lagi, terus kemudian di kursinya dia duduknya pun sambil menungging-nungging begitu. Orang tuanya berkata, ya normal, ini normal Bu, anak saya tidak impulsif, tidak hiperaktif, dia normal, ya memang begitulah dia, karena gaya belajarnya kinestetik katanya. Gaya belajarnya memerlukan banyak bergerak. Ini juga salah interpretasi. Padahal anak usia 4 tahun seharusnya sudah bisa duduk tenang mengerjakan worksheet yang isinya sekitar 4-5 soal. 1 halaman selesai baru kemudian dia beralih ke kegiatan yang lain, harusnya dia sudah bisa. Jadi ketika anak usia 4 tahun ini belum bisa, artinya ada masalah di sana, berarti dia ada kesulitan untuk duduk tenang. Jadi itulah sebabnya mengapa butuh sekali diagnosa ini, deteksi ini dilakukan oleh tenaga ahli yang memang terlatih supaya tidak ada salah interpretasi ya. Jadi kata-kata sulit fokus yaitu betul-betul memang sulit fokus, bukan kayaknya menurut saya sulit fokus deh. Bukan, tapi memang udah ada bandingannya dengan usianya, dengan teman sebayanya, betul tidak dia masuk dalam kategori sulit fokus ya. Karena semakin tinggi usia anak, jelas rentang konsentrasi dan fokusnya memang berbeda. Para ahli lah yang mempelajari dan mengetahuinya secara tepat karena mereka mempelajarinya dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi kesimpulannya begini, kalau orang tua memang merasa ada keluhan atau kecurigaan terhadap perilaku anak, jadi Anda ini bingung misalnya, jangan-jangan hiperaktif nggak ya? Adik dia bukan ya? Atau jangan-jangan disleksia ya? Atau autisme nih, jangan-jangan bukan ADHD gitu. Kalau memang Anda merasa ada kecurigaan atau ada keluhan-keluhan perilaku, segera saja periksakan ke ahli. Kalau seandainya ahli menyatakan, oh tidak Bu, anaknya baik-baik saja, masih sesuai usia, Bapak boleh tenang, stimulasi saja. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga parents di rumah bisa tenang, karena ternyata anaknya fine, baik-baik saja. Namun, apabila setelah diperiksakan ke ahli, bisa terdeteksi lebih dini, anaknya ketahuan, oh Bu, ternyata ini ADHD, begitu, tipe yang inatentif, harus diterapi demikian. Nah, itu juga jauh lebih baik daripada terlambat diterapi. Karena apa? Karena anak ADHD yang lebih dini diterapi, mereka biasanya muncul gejala-gejala perilakunya di kemudian hari itu lebih minor atau lebih tidak parah dibandingkan anak-anak yang dibiarkan dan tidak mendapatkan terapi sejak dini. Jadi diperiksakan itu tujuannya begitu. Kalau tidak ada apa-apa jadi lebih tenang. Kalau ada apa-apa jadi lebih cepat teratasi, gejalanya tidak semakin parah, kondisinya tidak semakin buruk. Nah, jika memang anaknya terdiagnosa ADHD, apa yang harus dilakukan? Segera baca banyak literatur tentang ADHD. Kemudian segeralah buat keputusan untuk memasukkan anak dalam program terapi sesuai dengan rekomendasi dari ahli tempat Anda berkonsultasi yang mendiagnosa anak Anda ADHD.
Jadi keputusan ini harus dilakukan secara matang ya, secara matang dan logis. Jangan hanya karena disuruh psikolognya atau disuruh psikiaternya, jangan. Karena nanti biasanya dari pengalaman saya, kalau Anda tidak juga mencari banyak literatur, tidak segera membekali diri dengan pengetahuan tentang ADHD, biasanya dalam proses perjalanan terapi itu menjadi tidak maksimal. Jadi sebaiknya Anda pun juga berusaha memahami lebih detail tentang kondisi ini. Nah, kemudian buatlah keputusan mau diterapi di mana. Kemudian terus berkoordinasi dengan tenaga ahli yang mendiagnosa. Kemudian juga Anda bisa mengatur pertemuan antara ahli, baik itu psikolog atau psikiater Anda, dengan guru, para pengasuh, seandainya anaknya diasuh oleh babysitter atau oma opa begitu ya. Jadi atur pertemuan dengan ahli, para ahli, jadi psikolog psikiaternya, dengan gurunya, dengan pengasuh lain selain Anda ya. Tentunya Anda suami istri atau orang tuanya juga harus juga ikut berdiskusi di sana, bertemu di sana, plus terapisnya anak juga bertemu. Untuk apa? Untuk menselaraskan penanganan anak. Jadi kalau dari ahlinya merekomendasikan demikian, terapisnya lakukan apa, sehingga orang tua di rumah, pengasuh di rumah, dan guru di sekolah pun bisa melakukannya dengan selaras. Nah, apa saja penanganan untuk anak dengan ADHD gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya dari beberapa orang tua menanyakan, intinya menanyakan terapinya apa saja ya. Kemudian selain terapi dan obat-obatan, apakah ada terapi lain dan apakah ADHD ini bisa disembuhkan? Intinya banyak yang menanyakan demikian. Jadi penanganan ADHD ini ya, menurut research, menurut penelitian ya, kombinasi dari terapi perilaku dan obat-obatan pada sebagian besar orang dengan kondisi ADHD itu jauh lebih efektif dibandingkan hanya salah satu bentuk terapi saja. Jadi ada terapi perilaku untuk menangani ADHD, itu ada yang namanya behavioral treatment atau terapi perilaku, penanganan perilaku ya. Ada juga dengan obat-obatan ya, stimulan-stimulan begitu. Nah, kalau bahas obat-obatan saya tidak akan bahas banyak deh karena ini ranahnya dokter. Baik itu neurolog anak atau spesialis anak atau psikiater, mereka yang lebih paham. Dari segi dosis, efek samping, mereka jauh lebih paham. Namun research mengatakan bahwa kombinasi keduanya, jadi anak minum obat plus dikasih behavioral treatment, itu jauh lebih efektif dibanding hanya obat saja atau hanya behavioral treatment saja. Behavioral treatment maksudnya apa nih Bu? Nah, behavioral treatment itu biasanya adalah rancangan program terapi yang isinya latihan-latihan ya, yang dilakukan untuk mengatasi gejala-gejala perilaku yang jadi keluhan. Jadi perilaku-perilaku yang dikeluhkan tadi seperti perilaku sulit fokus, ceroboh, sulit menunggu giliran misalnya dan lain sebagainya, itu dibuatkan rancangan latihannya supaya anak-anak ini menjadi bisa, yang tadinya sulit fokus jadi bisa lebih fokus, yang tadinya sulit menunggu jadi lebih bisa menunggu, yang tadinya ceroboh jadi lebih teliti, seperti itu. Nah, jadi program latihan ini dibuat oleh ahlinya ya, baik itu terapis perilaku maupun psikolog ya. Biasanya mereka yang membuat supaya anak bisa berhasil mengendalikan dirinya atau mengontrol perilakunya. Jadi anak diajar untuk bisa handle kondisi ADHD-nya, dilatih. Pengen bergerak nih, lagi di dalam antrian atau di dalam kelas pengen motong pembicaraan gurunya. Bagaimana saya bisa tahan? Nah, itu ada latihan-latihannya, dibuatkan programnya. Nah, terapi behavioral treatment atau terapi perilaku ini akan sangat berhasil apabila semua pihak sama-sama menjalankan di semua setting. Baik orang tua, guru, terapis, semua sama-sama jalankan latihan yang sama. Jadi itulah sebabnya tadi mengapa di awal ketika Anda sudah mengetahui anaknya di ADHD, memutuskan ikut terapi apa, Anda aturlah pertemuannya supaya semua pihak sama-sama bahu-membahu bergandengan tangan mensupport
tumbuh dan kembang si anak dengan kondisi ADHD ini. Nah, kemudian untuk penanganan obat-obatan, masih banyak sekali orang tua yang khawatir. Karena jelas yang namanya obat-obatan ya, ini pasti ada efek sampingnya. Terlepas dari efek samping si obat-obatan ini, pada banyak kasus justru malah pemberian obat-obatan pada anak ADHD itu malah sangat membantu. Justru sangat membantu dalam proses latihan perilaku mereka. Jadi perlulah dipertimbangkan selama dosisnya sesuai, kemudian efek sampingnya bisa diatasi, nanti Anda konsultasilah dengan dokter anak atau psikiaternya bagaimana dosisnya supaya benar-benar bisa maksimal atau efektif terapinya. Nah, hingga kapan anak harus diterapi ya? Jadi ini Ibu Inayati Nadiah menanyakan, anak saya ini kan sekarang sudah umur 5,5 tahun, sudah diterapi dari umur 2,8 tahun. Sekarang memang sudah lebih fokus, sudah ada perbaikan lah intinya. Tapi sampai umur berapa ya anak saya harus tetap melakukan terapi? Obat-obatan dan terapi perilaku tadi yang saya sebutkan sebetulnya tidak bisa menyembuhkan ADHD, karena ADHD bukan penyakit. ADHD adalah kondisi unik dari seseorang. Jadi tidak bisa sembuh, ini akan terbawa sampai dia dewasa. Namun obat-obatan dan terapi perilaku tadi sangat efektif untuk menangani gejala-gejala yang dialami oleh individu dengan ADHD. Meskipun tidak menyembuhkan, keduanya akan sangat membantu penderita ADHD agar bisa optimal saat sekolah atau saat bekerja. Semakin dini diterapi, saat dewasa mereka akan lebih mampu mengatasi perilaku gejalanya mereka. Contoh misalnya, waktu kecilnya anak ini kan ceroboh, kerjanya berantakan begitu, tidak sesuai urutan, terus berantakan. Jadi banyak yang ketinggalan, banyak yang terlewat. Kita latih dengan terapi, bahwa anak ini kita kasih obat dulu supaya dia saat itu fokus saat latihan. Kemudian saat latihan kita ajarin dia bagaimana membuat skala prioritas, membuat checklist kegiatan. Dari situ dia akan belajar, oh sebelum melakukan sesuatu supaya saya tidak ceroboh, saya akan buat daftar skala prioritas. Nah ini dia bawa sampai besar. Sehingga ketika sekolah ataupun bekerja, dia tidak akan melewatkan deadline-deadline penting karena dia terbiasa untuk bekerja berdasarkan skala prioritas. Nah, apakah harus sekolah khusus atau bisa di kelas reguler ya? Ada pertanyaan begitu dari Ibu Rahma Rena. Apakah harus di sekolah reguler ataukah harus menempuh pendidikan sekolah khusus seperti SLB mungkin? Ya. Nah, jawabannya adalah perlu dilakukan pemeriksaan terpadu dulu Bu untuk menentukannya. Tergantung kemampuan masing-masing anak ADHD-nya. Jika memang anak ini dirasa mampu masuk ke sekolah reguler, itu juga perlu dicek apakah dia langsung bisa mengikuti begitu saja dengan kurikulum yang ada, atau dia harus diberikan kurikulum tambahan yang berjalan bersamaan dengan kurikulum reguler sekolah. Kami menyebutnya IEP atau Individualized Educational Plan. Biasanya membuat psikolog sekolah atau psikolog pendidikan. Jadi harus dicek dulu kondisi anaknya. Tapi yang perlu diingat adalah begini, harus jujur pada pihak sekolah ya Bu, demi kebaikan Anda dan juga anaknya. Ketika Anda di awal ketika memilih sekolah ini tidak jujur hanya supaya diterima, itu hanya akan membuat proses perjalanan sekolah Anda dan anak menjadi lebih rumit dan berat. Karena sejak awal Anda menempatkan sekolah ini bukan sebagai partner yang bisa sama-sama mendukung kondisinya anak. Anda membohongi. Jadi sekolah nanti tidak akan bisa bersikap tepat untuk mendukung anak kita yang ADHD ini untuk bisa berprestasi baik di sekolah. Semoga lewat video ini Anda para orang tua yang selama ini bingung tentang proses deteksi dan juga penanganan anak ADHD sekarang bisa mendapatkan gambaran yang sedikit lebih jelas. Di video Tanya Tanam Benih berikutnya saya masih akan membahas topik ADHD, terutama seputar cara mengasuh mereka. Sampai bertemu di video selanjutnya.